warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati Lurah Tanjung Pasir, alhamdulillah setia dan selalu hadir bersama kita di subuh Jumat Barokah pada pagi hari ini. Yang sama kita hormati orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, hadirin semuanya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmatnya yang telah Ia berikan kepada kita semuanya, dan berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memperbanyakkan selawat, insyaallah di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat rahmat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, di dalam ayat Al-Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim wal asri. Ini mengenai waktu. Demi masa kata Allah, wal asri, demi waktu kata Allah. Innal insana lafi husr. Innal insana lafi husr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Kita ini termasuk orang yang rugi. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi masa. Karena waktu itu berputar sangat cepat. Rasul-rasul baru kemarin kita subuh Jumat Barokah. Inilah subuh Jumat Barokah. Berputar waktu 1 minggu. Barusan rasul-rasul barusan kita lah masuk bulan puasa. Nah, sebentar lagi bulan puasa. 2 bulan lagi bulan puasa. Ya kalau nyampe kita di bulan puasa, makanya kita selalu berdoa minta kita itu disampaikan di bulan suci Ramadan. Ramadan selanjutnya. Nah, itu waktu. Akan sangat merugi manusia-manusia itu yang menyia-nyiakan waktu. Karena waktu itu tak pernah kembali. Diberi umur yang panjang, kan cuma minta umur panjang. Allahumma tawil umrana. Ya Allah, panjangkanlah umur dan usiaku ya Allah. Tapi sio-sio, umur yang panjang tak ada gunanya. Karena kita tak memanfaatkan waktu yang dimanfaatkan untuk manusia. Sebaik-baiknya manusia itu adalah berguna dan bermanfaat untuk manusia yang lain. Kalau tak ada gunanya bagi kita dengan orang lain, mati kita dalam hidup manusia, dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup di atas dunia ini. Tak ada gunanya. Kira-kira dalam hidup ini saya gunanya tak untuk orang lain.
Kira-kira saya dalam hidup ini ada tak guna untuk anak dan istri saya? Kira-kira dalam hidup ini ada tak untuk keluarga dan tetangga? Kira-kira dalam hidup ini ada berfungsi tak untuk orang? Kalau tak ada gunanya, untuk apa hidup? Untuk apa berdoa kita panjang-panjang? Allahumma tawil umrana. Minta umur yang panjang, tapi kita tak pernah untuk mengumpulkan amal-amal persiapan akhirat. Rugi menjadi orang yang wal asri demi masa kata Allah. Masuk 2023 katanya dapat perbaiki diri. Mau mengintrospeksikan diri supaya lebih baik lagi apa yang kita niatkan dan kita hajarkan. Karena banyak rencana-rencana kita di bulan 2 di tahun 2022 tak dikabulkan oleh Allah permohonan dan doa kita. Sehingga di 2023 berdoa supaya kita membuat planning dan perencanaan semoga dikabulkan semua permintaan kita. Tapi sampai di 2023 semua termasuk orang-orang yang rugi juga. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi apa. Waktu kita tidur jam 9 malam dan tidur, kita berdoa. Bismillahumma ahya wa bismillahumma amut. Dengan menyebut nama Allah aku hidup dan dengan menyebut nama Allah aku mati. Waktu berdoa untuk tidur langsung mati. Tidur itu bagian daripada mati. Jadi kalau ibu bapak bagaimana merasakan mati? Waktu kita tidur itu tak sadar. Beribu tahun itu rasanya tak terasa. Hari beliau pas tidur lewat subuh Jumat Barokah. Ketemu di jalan. Kenapa ada subuh Jumat Barokah? Waduh, kesiangan dan ketiduran. Rugi waktu. Rugi. Padahal diniatkan niat itu. Kena ada apa? Kena ada jagung rebus, ada roti celup, ada kopi susu. Tengok di WhatsApp itu ada apa? Orang yang numpang kopi susu, atau nasi kuning, nasi minyak, nasi kuning, atau jagung rebus. Wah, hadir diniatkan. Karena sudah berniat dan berdoa, mati. Sudah mati lewat. Akhirnya apa? Termasuk orang yang rugi. Jadi kita termasuk orang yang rugi. Waktu Rasulullah SAW juga lagi ya santai-santai beliau duduk di dekat di depan masjid itu bersama para sahabat sambil bergurau, sambil berbicara, sambil ngobrol. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai para sahabat, tahu tak kita siapa orang-orang yang bangkrut di alam akhirat? Siapa yang bisa jawab, yang bisa tahu bahwa siapa orang-orang yang bangkrut? Lalu dijawab oleh para sahabat itu, kata Rasulullah, atadruna mal muflis, atadruna mal muflis. Tahu tak siapa orang yang bangkrut itu? Qalu al muflis fina man la dirham lahu wala mata'un. Qalu yang dikatakan bangkrut itu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, itu orang yang tidak punya uang, orang yang rugi lah tekor. Atau si sahabat punya modal banyak, usaha banyak, rugi, tekor, habis kalau tidak punya uang, tidak punya harta. Itu orang bangkrut. Bukan, kata Rasulullah. Itu bangkrut di dunia.
Kita lagi berusaha, lagi buka usaha, jualan tak laku-laku, akhirnya busuk, akhirnya habis, akhirnya lewat masuk, tekor, hancur. Nah, itu bangkrut di atas dunia. Maksud Rasulullah itu bangkrut di akhirat. Orang yang bangkrut di akhirat itu adalah orang-orang yang sudah mengumpulkan pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala sedekahnya, pahala amal solehnya, pahala infak, pahala semuanya sudah dikumpulkannya. Di samping dikumpulkan semua pahala-pahala itu semuanya, tapi di sebalik itu juga dia ngatur-ngaturkan orang juga. Maki-makikan orang, nyaci-nyacikan orang, perkataan yang tak baik, perkataan yang kotor, perkataan yang kurang baik, menyakitkan orang lain, menjatuhkan orang lain, sakit hati, sirik, dengki, sombong, semuanya. Itulah yang dikatakan orang yang bangkrut. Nanti akan dikumpulkan dari pahala-pahala yang terkumpul yang selama ini dihabiskan oleh masalah-masalah yang telah dikerjakan di tahun yang lainnya. Akhirnya terkikis semuanya itu amal ibadah yang terkumpul itulah yang dikatakan dengan orang yang bangkrut al-muflis, kata Rasulullah. Orang yang bangkrut di akhirat. Jangan sampai sudah kita datang subuh berkah, sudah kita mendengarkan tausiah, sudah kita banyak sholat sunat, berpuasa sunat semuanya, setelah kita menjalankan kewajiban kita, di samping semua amal ibadah sholat yang kita pernah kumpulkan, setelah itu lebih kencang pula, lebih banyak pula kita datangkan orang sakit hati, dengki orang, rezeki, sirik dan sebagainya. Nah, itulah yang dikatakan dengan bangkrut. Nanti semuanya itu akan merasakan. Dan semua yang ada di atas muka bumi ini pasti akan kembali kepada yang Maha Kuasa. Tidak ada yang kekal dan abadi. Jadi tak ada yang akan kita sombongkan di atas dunia ini. Semua yang hidup di atas dunia ini tidak ada yang kekal. Pasti akan kembali kepada yang Maha Kuasa. Maka di dalam Rasulullah katakan, man mata wa huwa bari'un min salasin. Kalau kita nanti mati, meninggal, apabila kita terbebaskan dari hal yang tiga ini, Allah masukkan kita ke dalam surga. Apa itu? Yang pertama, al-kibru. Apa itu kibru? Sombong. Tapi kalau belum terbebas dari kesombongan, berat kita masuk ke dalam surganya Allah. Man mata wa huwa bari'un min salasin. Barang siapa yang meninggal dunia nantinya, dia akan terbebas dengan tiga perkara ini. Allah masukkan dalam jannah, masukkan ke dalam surga. Tapi kalau belum terbebas dari sifat ini, yang pertama itu adalah al-kibru, sombong. Manusia itu kan cepat, karena manusia naik sedikit mulai sombong. Pintar sedikit mulai sombong. Kaya sedikit mulai sombong. Naik jabatan dikit mulai sombong. Nah, kalau itu sudah punya, susah kita untuk dimasukkan ke dalam Allah surga. Nah, itulah dikatakan kesombongan. Wala tamshi fil ardi marah. Jangan berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Toh kita pun tak sanggup juga mendaki gunung-gunung sampai ke bukit sana. Apa yang nak disombongkan? Tidak ada kekuasaan manusia itu lemah sekali. Lemah sekali, tidak ada kekuasaan sedikit. Kalau memang manusia itu kuat, duduk secara kuat, diberinya
tidurnya ngantuk dikit, terjatuh. Tapi lemah. Badan besar, tinggi, kuat, tergelincir dikit jatuh. Rupanya orang besar itu tidak juga mati juga. Kekuasaan besar akan mati. Ya, kita kira berat besar banget mati duluan. Tak tahan. Nah, tidak ada yang disombong. Itu sifat yang kedua. Yang pertama, al-kibru. Maka hilangkan walaupun ada sedikit rasa sombong yang terdetik dalam hati kita, sombong itu muncul ke dalam hati itu. Sedikit pun itu dari sombong itu muncul, sifat manusia itu yang harus kita kikiskan dan kita hilangkan. Baru punya duit banyak dikit, nah, sudah banyak dikit pula, mulai. Mana Pak Susilo, tak ada, boleh banyak. Mana Pak Susilo, mana pelaku dalam. Mulai. Banyak duit dia, banyak duit banyak sombong, lebih dia. Yang kedua, al-ghulul wal ghulul, fanatik. Tak ngaji sedikit, tak boleh bukan itu. Tidak. Allahumma hdina fi man hadait. Tak boleh itu. Kunut. Tak boleh. Fanatik. Baca Yasin. Tak boleh. Fanatik. Kalau tak boleh, apa? Tak harus ada kuburkan. Yang ada yang kurang. Nah, itu yang kedua. Sifat-sifat itulah. Kalau kita terbebas dari sifat itu, insya Allah dimasukkan. Yang ketiga, ad-dain. Ad-dain, bukan adin. Adin agama ad-dain. Itu adalah wadainu, hutang. Terbebas dari hutang. Rasulullah pernah nak jalankan orang yang meninggal, tapi dia punya hutang, batal dia sholat. Tak jadi, karena hutang itu pertanggungjawabannya berat. Kalau hutang tidak dibayar, maka tergantung-gantung itu antara langit dan bumi di alam kubur gitu. Makanya setiap kita melepaskan, setiap almarhumah kita melepaskan. Kalau ada berkaitan dengan pinjam meminjam, hutang menghutang, sebagai tuan rumah sampaikan kepada ahli waris secara tertulis. Makanya hutang itu dicatat. Ini beda, mana yang minjam, mana yang hutang, ada bedanya. Ini minjam atau hutang ini? Dibilang hutang tidak dibalik hijau, dibilang minjam katanya saya hutang. Nah, hanya tercatat di mana letak ini, digantungkan antara langit dan bumi. Gara-gara apa? Gara-gara hutang. Siapa yang tidak pernah berhutang? Ada orang yang hobi berhutang. Hobi berhutang, tapi tidak mau bayar. Hutang sini, hutang sana, hutang sini, hutang sini. Jadi dari satu komplek inilah tahu kalau orang itu hobi berhutang, bayar tidak. Ditagih lari. Ada orang yang betul-betul dari lubang tutup lubang. Dari lubang tutup lubang. Ada orang yang tidak mau sama sekali berhutang. Biarlah makan kerupuk pakai nasi putih, yang penting tidak ada hutang. Enteng bayar punya, walaupun tidak ada. Nah, masuk kategori mana kita? Ada lihat orang yang berhutang, tapi dibayar hutang itu. Nah, kita ini termasuk orang, apakah orang yang hobi berhutang tidak mau bayar hutang? Apakah orang yang berhutang tapi membayarkan hutang?
agar kita ini gali lubang lubang, atau orang yang tidak berhutang walaupun itu kecil tapi pun apapun yang dia miliki masuk ke kategori mana kita. Yang penting semoga kita terbebas dari ketiga hal ini. Yang pertama, hilangkan, jauhkan dari sifat sombong. Yang kedua, fanatik. Yang ketiga, ad-dain wad-dain, yaitu hutang. Dohalah jannah, masukkan oleh Allah ke dalam surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.